soal yang real. Silakan pada Bu Nining, mungkin Bu bisa langsung dipandu, dan malam ini dengan Pak Sugianto kembali yang share screen karena khawatirnya saya kurang fokus ini untuk di BIMTEK-nya malam ini. Baik, terima kasih. Mangga Bu, silakan Bu, lanjut Bu. Izin off cam dan off mic ya Bu. Terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. I hope you are great this evening and we are going to continue our discussion about questions ya. Saya nggak tahu mau diterusin sampai nomor berapa, cuman tadi I found 10 new questions ya. Nggak tahu nih gimana nanti setelah kita selesai baru ke nomor 10 itu, 10 nomor itu, atau kita teruskan dulu ini ya. Apa begitu ya? Ya, Pak Sugianto. Oke, ya, siap. So let's continue our discussion for number 49 ya. Read the text. Boleh dilihat dulu langsung ke bawah Pak. Kan kita sepakat ya bikin strategi, strategi kayak perang. Kita langsung lihat soal yang diminta. Nah, tuh kan benar soal yang nomor 49 itu yang ditanya apa coba Bapak Ibu? The word brown. Cuma ditanya kata brown yang disebutkan di itu tuh mengacu pada kata-kata khas memasak. Yang mana katanya yang brown. Nah, kita lihat di atas, coba kita lihat boleh ya. Nah, berarti ada di nomor angka 6 ya. Carefully flip sandwiches and bake for an additional 5 minutes or until both sides are browned. Sampai kedua sisinya, berarti kebayang lah ya. Yang nomor 5 juga ada. Until the bottom of each sandwich is browned. Iya mah masaknya udah pada tahu ya maksudnya kemana. Sampai dua sisinya titik-titik. Setiap bagian bawah dari sandwich titik-titik itu kesannya pasti kan yang berwarna coklat lah, berwarna atau coklat matang. Ya, atau coklat matang atau gitu-gitu. Berarti kita cari yang gimana? Preheat, cook and bake, assembly, heat and mix, bake, flip and slice, cook, bake and spray, atau heat, add and place. Yang mengacu pada yang berwarna coklat karena udah dibakar itu ya, gitu ya. Brown itu yang sudah matang kan ya, sudah dibakar ya, dan panas gitu kan ya, enggak? Yes. Nah, berarti lebih kepada ya A ya. Iya. Karena kalau B ketolaknya ada kata mix. Kan kalau mix nggak ada hubungan ya dengan brown ya. Tuh. Kalau yang C ketolaknya dengan kata slice. Karena nggak selalu yang brown itu yang selalu slice, nggak harus yang selalu slice. Kemudian yang D ada spray ya, betul ya. Dia ketolaknya karena ada kata spray. Nggak nyambung. Kalau cook bake-nya oke, tapi kalau spray-nya nggak nyambung gitu. Nggak ada hubungan sama spray kalau kalau masakan itu menjadi coklat gitu ya. Coklat karena artinya matang maksudnya. Kalau yang E itu ada place, ada add, nggak ada tambah-tambahan kan ya Bapak Ibu ya. Jadi hubungannya dengan heat, cook, and bake. Oke, next question number 50. Kita langsung lihat soal ya, seperti yang kita sepakati sebagai strategi reading questions itu. Which of the following sentences contains the correct use of a relative pronoun? Relative pronoun itu kata ganti relatif. Boleh Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk ke kemampuan Bapak Ibu sebagai profesional, seorang guru bahasa Inggris profesional yang harus tahu konten materi keinggrisan. Kalau anak-anak nggak usah diterangin relatif pronoun. The car I was driving needs wheel alignment. Kemudian Jack, that is my friend, is a good boy. He lent me a mattress on which I slept soundly. Kemudian, the house I purchased from was haunted. Spaghetti, which many of us enjoy, can be messy. Mana di antara ini ada pronounnya? Si. Pronoun itu kata ganti. Nah, di antara semua ada he, ya, ada he. Pronoun itu ya, berarti kita sepakat yang ada he-nya ya adalah C. Karena yang A nggak ada. Yang A itu kan I. Yang B itu Jack. Udah jelas disebutin. Tidak diganti. Iya, beda kalau
Jack is my friend, titik. He is a good boy. Nah, itu he yang, kalau ini enggak, ini dibikin satu kalimat. Jack, koma, that is my friend, koma, is a good boy. Jadi tidak ada kata gantinya. Jadi C ya jawabannya. Kecepatan nggak Bapak Ibu? Kenapa saya kecepatan? Enggak, Miss. Cepetan karena habis makan baru dicas. Baru join, Mem. Jadi 50 itu the answer is C. C, Pak. Karena pronoun itu mengganti sesuatu atau seseorang. Di A itu nggak ada yang diminta digantinya. Jadi nggak ada yang mau nanya gitu. Pronoun harus ada orang nanya gini. Ya. Kalau saya malah tadi mikirnya yang which itu yang gantinya. Bener nggak? Oh enggak, ini pronoun, Pak. Oh, pronoun. Bukan relative clause, Pak. Oke. Siap. Enggak apa-apa. Relative clause ya, Pak ya. Enggak apa-apa. Jadi ya atau yang lain juga sebenarnya sama, cuman nggak kepikiran. Apa aja menumbalkan diri. Menumbalkan diri. Oke. Lanjut, Mem. Oke, ini biar lebih Pak, yang saya pahami begini. Ada pronoun. Cari pronoun gitu maksudnya ya. Cari pronoun itu berarti yang kalau orang nanya itu tuh siapa? Nah, misalnya saya bilang gini. It's very expensive. Tiba-tiba saya ngomong gitu kepada Dede atau ke Bu atau Pak ini Bu Yun Riza itu. Nanti Bu Yun Riza atau Pak Yun Riza nanya, it-nya apa, Bu? Tiba-tiba it is very expensive. Nah, kalau dia nanya berarti itu pronoun. Baru saya bilang, oh itu it refers to my book misalnya. Kalau nomor A kan nggak ada yang nanya, ya betul nggak? Udah jelas semua kan? Nah, kalau B juga jelas semua. Pelakunya adalah si Jack. Kalau C, he lend me a mattress. Nanti orang nanya, siapa yang minjemin kamu kasur? Siapa? Makanya ini pronoun itu tiba-tiba nggak boleh tiba-tiba. Dia nggak boleh di kalimat pertama. Biasanya kalau di paragraf kan, Jack is my friend. He is a good boy. Nah, baru he-nya refers to Jack. Itu namanya pronoun. Mengganti. Oke. 51. The best option that best completes the dialogue below is, oke, ada, would you have time to listen to my story? Itu kata si person 1. Kata person 2-nya apa tuh? Kira-kira Bapak kalau jadi person 2 mau bereaksi apa? Kalau ada orang yang, would you have time to listen to my story? Yeah. Which one would Sure. react? Sure. Jadi biar dia nyaman dulu, Mem. Okay. Biar dia merasa dia dikasih kesempatan buat nyaman. Tapi ada dua gitu. Sure di sini, Pak. Ada dua sure di sini. Yang si, Mem. Sure, but please don't. Kenapa enggak yang I? Why don't you choose yang itu terlalu ini, terlalu apa? Dia harusnya nyepetin banget gitu buat mendengar ceritanya. Dia butuh iya. Lalu tadi sini meluangkan waktu untuk dengerin, maksudnya gitu. Ya, terlalu yang meluangkan waktu siapa? Yang dengerin yang mau mendengarkan. Yang mau denger, ya, yang mau mendengarkan paksa gitu. Person tuh yang paksa ini buat yang mendengarkan itu orang kedua apa? Kedua yang mau mendengarkan. Yang kedua, tapi kalau yang bagian E ini kayaknya orang pertama maksudnya. Tapi nyuruhnya kok malah yang pertama. Kalau tambah kacau kan? Iya. Jelas-jelas tidak bisa dipilih. Nah, kan benar kan? Biasanya distractornya itu mirip ya. Sure. Jadi ternyata kita langsung tahu ya jawabannya itu ada di ya, antara C dan E. Betul nggak? Biasanya begitu gayanya orang-orang bikin distractor itu. Tapi begitu lihat sure but please don't beat about the bush dengan sure but please have time to tell your story. Yang E itu kelihatan banget ngaduknya. Yes. So we have to choose C. Yang C itu bikin boundaries. Oke, boleh, tapi langsung ke the point ya, jangan muter-muter gitu. Iya. Oke, dia nerima dulu kata Pak Dede tadi. Oke, I will listen to you, but kita harus memberikan boundaries, set your boundaries. Kita memberikan patokan. Oke,
saya mau dengerin, tapi itu artinya dia nggak akan memanjang-manjang, langsung sok ke Langsung ke intinya intinya. aja. Oke. 52, please. Pak Sugi. Miss, kemarin ada Yes. yang terlewatkan. Nomor iya, 29 Pak. dan 45. Perlu Saya dibahas harus atau lihat sebentar, Pak, ya. Iya, saya lupa. Tadi saya nanya ke Pak Andri. Pak Andri yang mana? Pak Andri teh malah lupa gerak, Pak. Maksud saya tadi Magri itu 45 dan 9. Magri itu tadi mau cari-cari. Karena di saya itu kan enggak, nomornya kan belum diubah ya, Pak ya. Di saya masih yang 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. 29 apa ya, Pak? 45 apa, Pak? Ini 45 dulu ya. Oke. Ya, Nah, ini. 45 saya tadi ini karena ini ingat. Jadi saya buka Google. Di antara ini semua, ini memang pasif semua. Tapi katanya kalau mengambil dari root-nya pasif itu adalah something gimana ya? Sesuatu yang dikenai oleh atau dikenai sebuah tindakan oleh sebuah subjek gitu ya. Kita cobain dibalikin katanya, dibalikin dulu, diaktifkan. Enak gak ada yang diaktifkan gitu? Mana yang paling enak diaktifkan katanya begitu. Tadi saya baru ngintip, cuman saya lupa resource-nya tadi nggak dicantumin. Saya sih akhirnya melihat kayaknya yang A. Karena kalau dibalikin langsung dapet ya. Pelakunya siapa? Most politicians, pelakunya. Cuman ini lagi ngomongin mistakes-nya, katanya begitu. Karena kalau di B, the rat was supposed to be placed into a T-shaped maze. Itu juga pasif, tapi tidak jelas dikenainya. Kesannya aja gitu. Bapak Ibu bisa membedakan yang dia amater. Itu kan dikenai tapi nggak sengaja ya. Tersudut. Kan belum tentu sengaja disudutkan sama kita ya. Cuman tadi saya sempat baca, mudah-mudahan pemaknaan bacaan saya tidak salah. Walaupun agak cepet-cepet sambil nunggu GoFood, sambil nunggu mau makan. Jadi katanya yang root-nya dari sebuah pasif adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan oleh satu subjek. Jadi katanya lihat aja, dicek aja active voice-nya gitu. Tapi B, C, D, E bukan berarti bukan pasif. Dia pasif. Cuman ada yang disengaja gitu dikerjainnya, ada yang sengaja. Oke ya, sepakat yang 45 ya, maksudnya begitu. Oke. 29, Bang. Oke. Saya lupa juga 29. Gimana Pak? Boleh Pak dilihatin? Yang mana ya lupa 29 tuh? 29 itu. Oh ini ya. Saya harus googling nih kayaknya. Based on the indicator that follows, given 3 brief paragraph of themes on which every second half. Sebetulnya kan mintanya mah gini, manakah skema penilaian yang cocok relevan terhadap prosedur assessment berikut gitu ya. Memberi nilai sesuai jangka waktu yang terakhir gitu ya. Kemudian dikotomi itu apa sih? Membedakan ya? Dikotomi. Iya, saya juga nggak tahu, baru tahu ini ada yang begini. Bentar. Judulnya apa dong kalau dia scoring itu ya? Kalau yang pembobotan, bobot, nilai bobot. Bobot ya, pembobot. Iya, bobot, nilai bobot. Sorry, assessment coba kita bobot soal kali ya. Iya, bobot soal. Nomor bagian E, bobot soal. Ya itu pilihannya sulit-sulit itu ABCDE. Bobot soal ya. Coba saya bikin sebentar. Bukan kira-kira ini metode tentang pembobotan ya, penilaian ya. Nah, coba ini ada assessment scoring method, mudah-mudahan bisa lihat. Oh ya. What are the four types of scoring? Dan dapat nih. Kalau 4 tipe berarti akan satu ada yang terdiri. Analytic scoring beda dong. Holistic scoring beda dong.
Oke, berarti bukan analitik ya. Di situ nggak ada analitik kan? Adanya penalti itu. Dikotomus ya. Apalagi Pak? Dikotomus. Dikotomus. Primary straight. Apa ini? Saya nggak jelas. Primary. Scoring with a penalty. Primary Dichotomous scoring. Primary straight scoring. Form. If the class the use of certain semantic group. Primary trade scoring allows the instructor and the students to focus their feedback, revision, and attention very specifically. Kalau kelas itu atau tugas itu khusus writing, khusus nulis itu, atau ada tugas untuk khusus yang linguistic form itu berarti kayak bikin kalimat gitu ya. Or the use of a certain semantic group, misalnya kayak tadi misalnya latihan relative clause, relative pronoun gitu. Primary trade scoring allows the instructor and the student to focus their feedback, revision, and attention very specifically. Terbayang. Kalau Bapak Ibu mau ngenilai writing, yang benar itu bukan langsung jebret scoring, tapi ada feedback. Oh ini kebetulan saya tadi melaksanakan ini minggu ini. Ini kayak kalimat rumpang ya, Mbak ya? Kenapa? Ini kayak kalimat rumpang bukan? Penilaian kalimat rumpang bukan sih? Iya. Penilaian untuk kalimat rumpang, Mam. The most appropriate. Sebentar. Given 3 brief paragraphs of different themes. So then fill the blank space. Ada yang mutilated hilang gitu. Ya, kayak rumpang deh, Mas. Ada 3 paragraf, ada 3 tema, betul. Nah, sekarang saya barusan baca primary trade scoring. Berarti yang C nggak bisa dipakai, bukan di sini gitu ya. Karena trade scoring itu adalah pembobotan untuk penilaian menulis yang anak bikin naratif teks gitu, anak bikin deskriptif teks, itu pakainya primary trade scoring. Is that clear ya? Berarti kita keluarin dulu C nih ya. Nah sekarang katanya di dalam kasus ini yang diminta adalah apa tadi? Mengisi fill in the blank spaces in the mutilated words. Gitu. Setiap kata kedua ya. Kata keduanya dihilangin, kata keduanya dihilangin, kata keduanya dihilangin. Tapi dari paragraf yang berbeda ya enggak? Nah, sekarang kita cari lagi. Boleh cepet-cepet sama saya. Apa yang pernah pilihannya? Scoring with a penalty. Scoring with a penalty. Oh, ya. Penalti di itu ya. Ingat. Sorry, main bola. Oke, penalti suara penalti. Ya, Ibu Bapak. Penilaian akhir gitu ya, penilaian. Oh, Ibu boleh paduan-duan sama saya. Ini kalau jadi sorry gue. Boleh apa, Mam? Boleh. Ada. Boleh ya, Le? Yang lain cari. Mam ini kan menilai kalimat rumpang ya, Mam. Berarti mungkin kita membobot anak-anak sesuai dengan kalimat yang mereka temukan, Mam. Boleh, Pak, Bu. Yes. Ya, betul. Yes. Itu yang mana Bu jadinya yang pilihan? Bagian ini menilai berdasarkan bobotnya. Menilai berdasarkan bobot soalnya. Jadi ini kalau saya bayangan saya sorry berarti ini kan sesuai jumlah yang mereka temukan, Mam. Mungkin bukan seperti itu ya pemahamannya. Kalau yang saya bayangkan pasti sebuah objektif teks, betul nggak? Kalau nulis writing itu kan ada ya. Misalnya harus pasti gitu ya isinya ya. Betul nggak? Pasti harus kata itu gitu ya. Halo. Betul nggak? Setuju nggak? Iya, ada opsinya memang biasanya ada option mungkin. Kata kedua dari paragraf, berarti diminta adalah pasti kan? Iya. Once upon a time. Kita kosongin ya upon. Berarti anak itu nggak boleh keluar dari upon, betul nggak? Harusnya one. Yes. Artinya apa? Anak itu nggak boleh on lain. Iya, nggak boleh keluar dari ininya gitu. Yes. Kalau sepertinya gitu. Kan ya. Yes. Nah, oke, sekarang kita belajar
apa sih yang dimaksud dikotomus dulu ya, dimaksud dengan apa yang pertama penalti ya. Kenapa buka penalti selalu sepak bola nih Pak? Ada yang mau buka misalnya tentang dina bola gitu nanya, bentar. Kalau dikotomi kan pembedaan. Coba di sini nggak ada dikotomus scoring, nggak ada. Biasanya kalau dia kayak tadi ya siapa bilang yang primary trade ada istilah primary trade itu ada penilaian di penilaian penalti. Kalau di sini dikotomus scoring nggak ada. Nah, kalau dikotomus scoring nggak ada, itu jangan dipilih ya. Karena nggak ada, ternyata Google ada. Oke, berarti B sama C keluarnya. Sekarang boleh di-bring lagi. Adakah apa tadi? Astagfirullah. Kenapa ya? Kalau E-nya skornya berimbang, skor seimbang. Bagian E. Skor berimbang. Betul ya. Dikotomus keluarin, pola keluarin. Sekarang kita ke bagian apa Bu tadi? Aduh, kelihatan. Penalti juga mungkin Politomus. Ya Bu, jadi saya cari-cari penalti, maksudnya ke situs sepak bola. Yes. Ini Nah, gitu kan ya, ada pembahasan Pak. Saya barusan ngetik politomus scoring, sumber banyak pada itu saya bacain. In the context of scoring multi-component tasks, the scoring of responses to this in such a way as to potentially award partial credit in accordance with the application of an evaluation function appropriate for the underlying task type. Jelas ini ada istilah politomus scoring. Kita simpan ya, menjadi salah satu pilihan ya. Sekarang yang terakhir apa? Bu? Weight scoring. Weighted ya, weighted scoring. Ini kita konsult ternyata ada mesti itu ada. Sekarang ke weighted scoring. Di sini juga ada method of prioritizing project by assigning a numeric value to task. Gak nyambung ya dengan skor yang tadi, soalnya bilang method of prioritizing projects by assigning a numeric value to each task according to the cost benefit or effort to value analysis. Initiatives are rated using this framework based on set of criteria. Ini tuh kayak project, penilaian project, Pak. Nggak ada hubungan sama completing, filling the blank, nggak ada. Berarti kita antara politomus sama scoring penalti. Ini kenapa? Ada yang bisa buka scoring penalti yang nggak ada hubungan sama sepak bola? Bisa. Scoring with... Saya selalu bukanya, selalu munculnya ini. Oh ini coba, scoring with a penalty in assessment. Ini assessmentnya bukan di bola ya. Oke. Score is a function of penalty for two individuals with... Aduh, nggak kelihatan. With lo apa ini? Sebentar, belum kebuka. Bapak Ibu boleh cari situs lain yang mungkin bisa mempercepat pemahaman kita. Building on item response area introduce students optional behavior in multi-choice test. Setipe ya Pak. Yang fill in the blank kan setipe dengan multiple choice ya Pak ya, Bu? Pasti kita jawabnya ya. Halo. Halo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Takutnya saya ditinggalin. Iya, kedengar. Yes, ma'am. Dengar, ma'am. Ya. Saya nemu ada situs yang nerangin, saya takut sendirian. Ada situs yang ngebahas score as a function of penalty. Itu ada kayak gini. Introduce students optimal behavior in multiple choice test. Kalau kita ngomongin multiple choice test, pasti ngomongin jawaban yang pasti ya. Jadi kalau ya, mereka harusnya jawab, mereka pilih B, kalau pilih salah, jelas salah kan gitu ya. Kayaknya satu tipe dengan ya tadi fill in the blank. Berarti sementara ini kita sepakati bahwa 29 adalah jawabannya adalah D. A. Scoring with a penalty. Karena pertama dikotomus nggak ada,
Weighted scoring bukan untuk ke penilaian yang fill in the blanks. Primary trait bukan untuk dia untuk writing feedback. Nah, polytomos juga kayak agak-agak tidak berhubungan dengan lebih ke value gitu ya. Polytomos itu lebih ke value-nya sebuah project gitu, sebuah task. Kalau ini kan jelas. Salah, iya. Kalau dia benar jawabnya iya, kalau salah udah. Gitu ya. Setuju ya? Yes, ma'am. Oke. Yang disebut penalti itu ya udah gitu, nggak ada lagi pilihan. Agak dibaikin nggak ada, pokoknya baik atau buruk udah selesai gitu kali ya. Oh yes. Lanjut Yes or ya. no. Tuh, apa tadi? Yes or no tuh. Jadi saklek gitu jawabannya kali gitu ya, maksudnya penalti ya kali gitu ya. Yes. Oke, next. Oke. Nah, nggak ada itunya. Oh, Pak Sugiantonya ini lagi kental ya. Ya, saya minum dulu. Iya, oke, Mem. Yang 50 udah selesai, Pak. Udah, habis. Oh, udah. Iya, habis. Ih, Bapak ngambil habis deh. Padahal saya masih semangat mau nyari 51. Tuh, Bapak makanya harus ada closing. Si Bapak mah nggak ada closing. Mem sampai jam 10 Mem ya. Ish. Di Indonesia Tengah jam 11 itu, Mam. Kita. Iya, kasihan dong si Bapak pakai. Ini orang sini sih. Pak Dede orang mana? Pak Dede? Tangerang, Ibu. Oh, Tangerang. 3. Oh, Tangerang. Nah, kalau ini Pak Dede. Tangerang. Kalau kami di WIA jam 11 itu, Mam. Iya, sekarang jam 8 nah di WIA sudah jam 9 ya. Jam 9, Mam. Iya. Iya ya. Beda 1 jam ya dengan kami di barat ya, di bagian barat. We are going to continue our discussion for ini lebih pedagogi ya, Bapak Ibu, ini kembali ke pedagogi ya. Kita cek. While observing the students' activities in the classroom, Bapak Ibu you can imagine this ya. Kalau nggak imagine aneh nih, nggak pernah jadi ngajar di kelas ya, berarti di ruang guru terus. While observing the students' activities in the classroom, Dr. Bennett found most of the students do not have enough practices in English. Oh, kayak kelas saya ini ya. Ketika mengamati aktivitas siswa di kelas, Pak Bennett menemukan bahwa sebagian besar anak tidak memiliki kesempatan yang cukup dalam mempraktekkan bahasa Inggris. And they are not proficient enough. Mereka juga tidak cukup piawai to communicate in the foreign language, dalam menyampaikan atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ini mah anak-anak kita banget ya. Anak saya. This challenge can be overcome in a short time by Monggo. Which option do you like to choose? Short time. Betul, Bu. Itunya harus di bold itu a short time. Overcome in a short time. Yeah. Tuh. Masalah ini tapi ditanggulangi dengan dalam waktu yang singkat, penanggulangannya bukan yang waktu lama. Which one would you like to choose? Ini langsung kita praktekin di kelas nanti. Kalau sepakat jawabannya yang ideal itu apa? Finding out the problem, Mem. Mungkin. Menemukan permasalahan. Bapak mah mau bikin PTK atau Pak Dede? Bikin PTK itu mah bukan short time. Iya, bayangkan. You can imagine when you observe your students cannot speak fluently gitu. Bikin penelitian dulu. Enggak sih. Kan? Enggak, maksudnya mencari itu mungkin in my imagine itu mungkin cari dulu masalahnya biar cepat selesai gitu. Ya itu lama ya. Bapak. Kan ini short time. Siap. Maaf ya Pak. Gak apa-apa, ya. Cara berpikir kita ternyata tadi itu saya salah. Betul. Yang B mungkin ya, Mem.
Ini semua adalah pemecahan masalah. Masalahnya adalah kita perlunya dalam on the short time. Iya, short Semua time juga meeting. masalah. Short time yang mana, Pak? Bu. Offering extra time, maybe, ma'am. Offering extra time. Enggak short time dong. Jadi ada time tambah. Bapak mau kalau sekolah jam tambahan waktu. Iya. Enggak, saya sih enggak. Apalagi yang apalagi yang memorizing words and grammatical patterns, nggak ada hubungan sama communication. Mereka cuma disuruh ngapalin kata sama pola kalimat. Iya, discussion sebelum ke kelas mungkin. Forming a group. Forming a group discussion to work beyond classes gitu. Are you sure? Apa ente barisaeun eta teh ngomong teh? Mau ngomong apa mereka? Saya pernah mempraktekkan ini. Oke, now sit together with your group, discuss something. Diam ya, anak. Ada mau ngomong nggak? Diam ya, orang nggak bisa ngomong. Nggak ada. Ujung-ujungnya ngomongnya bahasa Sunda lagi, bahasa Indonesia. Mestinya balik bahasa. Oke, now talking about birthday. Tetap talking about birthday. Birthday, yuk, birthday, gitu kan ya? Bener nggak? Bener nggak? Kebayang nggak? Birthday, yuk, birthday. Terus disalah Ya, Aleknya. Ngomong how old are you? Yang nggak tahu cara when were you born, dia nggak tahu. Pak, Bu, sekarang lihat soalnya dulu ya. Di apa, ma'am? Dr. Bell found most of the students do not enough practices. Itu terjawab dengan group discussion. And they are not proficient enough. Kurang piawai, kurang bisa. Kenapa kira-kira nggak bisa ngomong? Kurang praktek, Ma'am. Kurang praktek, apalagi? Apa yang mau dipraktekin, Bapak Ibu? Kurang komunikasi. Speakingnya kurang terbiasa. Iya, apa yang mau dibiasakannya? Speaking, Ma'am. Kemampuan bicara. Iya, apanya yang mau dibiasain speakingnya? Komunikasi. Nah, apanya yang mau dibiasain itu? Ya kan emang kita ngomong masih. Apanya yang mau? Berbicara, ma'am. Inggris. Iya bahasa Inggris, Pak. Bapak Ibu, kan banyak expression ya. Betul? Yes. Orang bisa komunikasi itu karena dia tahu cara meminjam, cara menyapa, cara berterima kasih, cara meminta maaf, cara bertanya pendapat. Itu kan ada caranya ya. Iya. Mereka disuruh praktek, tapi nggak pernah diajarin caranya. Gimana ceritanya? Kata orang Tangerang mah. Jadi saya cenderung sama kasih drill cara ngomong how are you tuh kayak gini, Jang, Neng, how are you, semua ngomong satu kelas satu lama kuning, memang begitu. Yang saya rasakan, yang saya pernah praktekkan, bahkan mungkin most of my time teaching itu dosa karena kita nerangin, kita ngasih tahu, tapi kita nggak pernah memberi kesempatan mereka mau praktek satu orang, betul nggak? Betul. Nah, setelah kesini, setelah saya tua, saya baru insaf. Anak-anak, gimana kalau nyapa? Good morning. Kedengerannya semua kompak, betul nggak? Yes. Kedengerannya kompak semua. Pernah nggak didatengin ngomong good morning satu-satu? Satu, betul, memang harus satu-satu. Bu, Pak, 40 orang, saya ke kanan. Gimana? Satu-satu. Good morning. Bapak Ibu nanti bisa membetulkan pronunciation sama intonation. Good morning, nggak gitu, Jang, Neng. Good morning. Terus, bayangkan setengah menit 40 orang. Lama dong, Buning. Iya, memang begitu. Itulah dosa besarnya guru bahasa Inggris, tidak memberi kesempatan yang cukup buat mereka praktek. Betul nggak? Atau sok praktek ngomong. Nggak diajarin. Ngomong apa, Miss? Nggak diajarin. Sekarang kita belajar meminta dan memberikan pendapat. Diajarin nggak cara ngomong what do you think of? Diajarin nggak? Lihat lidahnya, datangin satu-satu, dengerin ngomong.
What do you think? Think itu kan agak susah ya di orang Indonesia ya. Think agak susah kan? Have you checked all of their lips? Enggak kan? Tahu saya, karena kalau yang muda-muda suka lupa. Saya udah tahu aja, udah insaf. Satu. What do you think of? Semua ngomong what do you think of satu-satu, bukan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng yang nggak bisa nggak kelihatan. Terus satu, jadi ketahuan tuh. Ternyata banyak yang nggak bisa ngomong think. Terus think of. Kita kenapa nggak bilang think of aja yang gampang? What do you think of? Ya kan? Selesai, baru sekarang tambahin. Nah, itu namanya mechanical drill. Communicative drill. Udah bisa. Jadi gini Pak, Bu. Klasikal dulu. Oke, sekarang kalau mau nanya pertanyaan pendapat, bilangnya what do you think of? Semuanya bilang, everybody please. What do you think of? Lagi, again. What do you think of? Ambil satu row. Satu apa? Barisan sini. What do you think of? Barisan kedua. Mulai mengecil ya suaranya. Mulai kelihatan mana yang ngaco, barisan pertama. Barisan 3, barisan 4. Sekarang yang sebelah sini masukin kita satu-satu nguriling ke dalam ya. 40 orang udah selesai. Itu apa tadi? Ulang lagi, klasikal lagi. Jangan lupa ditulis. Yang tadi ngomong itu what do you think of itu tulisannya begini. Kata Bu Emi jangan dibalik. Jangan nulis dulu terus disuruh ngomong. Karena kalau ditulis dulu dia akan ngikutin cara nulisnya, betul nggak? Betul nggak, Pak? Iya. Kalau kita nulis dulu, Betul, kalau kita Ma'am, ya. pendapat adalah kita belum nyantai loh ya. Wahab, doyo, gitu kan? Kata Bu Emi, mereka akan creative to pronounce the words. Jadi Bu Emi ngomong dulu sampai dia udah doer lidahnya, udah spontan ngomong what do you think of, baru tulis. Baru gitu. Udah gitu juga anggar ya, Pak. Oh, what do you? Kata kita kembali ke yang tadi. What do you think of? Terus kita kasih tahu. Kamu mau nanya pendapat apa? Kan belum diisi tuh ya. Ini namanya drill ini. Communicative drill itu biasanya orang audiolingual method itu ya. Terus kita bilang, kalau kamu mau nanya tentang guru, sebutin nama gurunya. What do you think of Pak Dede? What do you think of Bu Yulia? What do you think of Pak Sugianto? Nah, bertanya dulu nih. Bertanya dulu. Cek lagi satu-satu. Lama ya? Memang lama. Kalau kita ingin memberikan kesempatan kepada siswa. Nanti kalau kamu ditanya gitu jawabannya mau apa? Saya ingat betul anak saya tahun kemarin. Ada namanya Pak Reza, anak orangnya cakep ya. Kebetulan saya pernah jadi ngajarnya di SMP. Dia ngajar juga. Ih Pak Reza ya Miss, cakep, pinter, baik, ramah. Oke, sekarang kalau kamu ditanya Pak Reza mau ngomong apa? Cakep. Apa cakep bahasa Inggrisnya? Sebagian ada yang bilang handsome. Kita giring, handsome. Kita giring. Nanti kalau ditanya what you think of Pak Reza, jawabannya apa? Handsome. Saya bilang, bisa handsome aja. Boleh nggak handsome aja? Boleh. Kalau secara komunikatif, boleh dia ngomong handsome aja. Atau, kita bilang, atau kamu bilang yang rada gaya dengan mengatakan, I think Pak Reza is handsome. Semua ngikutin dulu, baru tulis. I think Pak Reza is handsome. Atau kalau kita bilang lagi, kamu kalau lebih gaya lagi, Pak Rezanya ganti sama he. Bapak nggak usah ngomongin pronoun lah di situ ya. Luyuran budak oke. Bilang aja Pak Rezanya strip, boleh pakai he. Coba semua praktek yang atas. I think Pak Reza is handsome. Sekarang praktek yang bawah. I think he is handsome. Sekarang ininya aja yang malas handsome. Gitu. Nah, praktekin lagi Pak, datengin lagi satu-satu. Gitu. Jadi namanya communicative drill dan exercise, diulang. Diberi kesempatan kepada setiap anak. Di mana? Di kelas. Cukup 2 jam pelajaran, insya Allah 2 jam pelajaran mah. Itu overcome in a short time. Kalau in a long time bisa jadi penelitian PTK. Metode audiolingual method digunakan dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi, misalnya. Atau metode Suggestopedia itu bisa. Itu long term ya. Okay? Is that understood? Yes, ma'am. Number Yes. 2. Number 2. Okay. Mr. Eko. Pak Eko, masuk Pak Eko. Saya jadi ingat Pak Eko, ingat masuk Pak Eko itu apa sih? Tahunya gitu aja. Preparing materials for teaching contact. Nah,
Garis bawahi, Pak Eko mau ngajar recount text. Recount text itu kan banyak tentang apanya ya. Kalau SMP mah apa? Personal experience ya. Kalau di SMA kelas 10 ya historical event ya. Ada nggak guru SMA kelas 10? HD-nya di SMA itu recount text-nya adalah historical event yang kurtilas kan. Kalau kurmer kan terserah. Mau apa dulu juga boleh. Kemudian karena Pak Eko berencana ngajari konteks, ketika menyiapkannya itu dia membuat daftar hal-hal yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran di konteks tentang historical event. Ada present tense, ini enggak ya? Ini masuk enggak ya? 2% ini masuk enggak ya? Apakah yang 3 advance of time atau a video about Battle of Surabaya atau pictures that show Battle of Surabaya atau video player. Kalau Bapak Ibu suruh bantuin Pak Eko mencari yang terpenting di antara semua list materi ini untuk ngajarin, mau pilih apa? Pasten. Pasten ya, pasti ya. Pasten itu nomor berapa aja di ABCD? Ada pasten itu nomor berapa? Number 2 dan C. Yang enggak, ya. maksudnya si nomor 2 itu ada di A, B, yang mana aja? Ada di A. Ada di ACE. C, A, A, C, A, oh, D, A, C, D. D, E. Oke. Ada kan? Yang B berarti nggak usah ya. A, C, D, E. Sekarang yang paling nggak mungkin temenan sama nomor 2 apa? Nomor D, Mam, D. Yang D ya, ada nomor satunya. Apa recount? Kenapa ada present ya? Yes. B sama D keluarin. Sekarang 24 itu video, past tense dan video. 23 itu past tense dan adverb of time. 25 itu past tense sama picture. Sekarang kita kontrakan aja video sama picture dulu. Betul nggak? Video itu apa sih? Kan gambar bergerak video tuh ya. Betul nggak? Jadi, Bapak Ibu milih pictures atau video? Pictures. Lebih baik pictures ya. Pictures itu aman dari berbagai gangguan, godaan setan yang terkutuk. Karena kalau nggak ada listrik, aman dia. Ada listrik, lebih bagus ditayangin. Nggak ada listrik, di fotokopi, di print. Betul? Ya, jadi keluarin yang 24 ya. Jadi A nggak boleh nggak masuk. B nggak masuk. C bisa jadi dan E bisa jadi. Begitu ya. Nah, kira-kira mau adverb of time atau picture yang paling penting untuk ngajarin, yang 2 terpenting untuk ngajarin? Picture. Picture, Mom. Recount teks ini, Bu. Sorry. Past tense dan adverb of time atau past tense sama pictures? Of time. Yes. Betul. Urutannya yang paling penting ada adverb of time. Boleh nggak pakai picture, tapi bisa ngajar? Bisa. Oh iya, betul. Tapi kalau mereka nggak ngerti adverb of time agak sulit. Betul nggak? Yes. Kita bilang, you play badminton. Pasti nanya dong, kapan sampai dia bilang played? Harus memunculkan. Yesterday. Itu harus memunculkan. Andai tidak memunculkan, itu dimaknai sebagai sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Tapi ketika diturunkan 2, maka adverb of time lebih penting daripada bawa-bawa pictures. Oke? Yes, Mom. Oke, Ma'am. Oke. Next, 50. Aduh, masih belum move on sama angka 50. 3. In reading class. Oke, sekarang lagi ngajarin reading nih, Pak Sullivan. Oh, kayak ininya ya, gurunya si Helen Keller, Sullivan. Mr. Sullivan asked the students a question about the purpose of the passage. Tujuan dari sebuah teks. Si Mary, one of the students can tell this class, dia bisa ngasih tahu purpose-nya. Nah, empathetic communication. Praktek empathetik yang mana? Si Mary jawab, purpose-nya adalah bla 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 bla. Tujuan dari teks itu adalah begini. Kira-kira Ibu Bapak mau jawab, mau kasih respon apa yang dianggap empathetic communication strategy? Okay, can anyone? Oh, no.
That's excellent, Mary. Excellent, Mary. Yes, excellent, Mary. Dia bisa. Can tell. That's excellent, Mary. Bapak yang ada yang positif? Yes, ma'am. Ada yang ngambil poin Iya, 2? ada. Yes, ma'am. Positive feedback? Yes, ma'am. I, ma'am. Nah, orang bahasa Inggris mah itu aja positif. Awesome, excellent, great Yes. job. Banyak banget kita mah. Yes. Kalau bahasa Indonesia dikit, mantap, bagus. Berapa ya? Paling segini ya. Coba Inggris. Extraordinary, remarkable. Nondenya. Wow, orang Indonesia wow. Keren, mantap, bagus, marvelous. Banyak banget. Kira guru bahasa Inggris mah gampang. Istilah nama sing banjir dengan pujian aja, dan kita banyak. Awesome, great job, excellent, brilliant. Hebat ya bahasa Inggris ya. Jadi guru bahasa Inggris mah selamat ngambil disiplin positif, yang 2 positif feedback, ngambil yang memberi pujian terhadap anak. Udah gitu aja. Oke, number 4. Udah, number 4. Dr. Billy intend to use an accessible instructional tool to encourage engagement, participation, and a sense of fun into the classroom. Pak Billy bermaksud menggunakan alat pembelajaran yang gampang diakses untuk meningkatkan keterlibatan, partisipasi, dan rasa fun di dalam kelas. He aims to create an interactive and dynamic classroom environment. Dia inginnya menciptakan lingkungan kelas yang dinamis dan interaktif. Using online quizzes. Menggunakan quiz online biar ada seru-seruan gitu ya. To test the students' knowledge. He hopes to share the learning resources directly with each student online. Yang cocok apa? Bukan yang cocok apa? Tujuan dari pemberian quizzes ini yang seru itu untuk apa katanya? Karena ingin tujuannya apa? Ngasih yang quiz online yang bisa hore-hore itu tujuannya apa? Innovative learning strategy. Inovatif, free online, kreatif, plan say access, atau focus group discussion. Innovative learning strategy. Bapak Ibu, soalnya di sini the teaching tool. Iya, berarti yang C. Yang C ya. Learning tool. Free online tool. Yang adalah Free online tool. Tool ya, tuh, bener kan? Jawabannya ada 2 tempat ya. Iya, B dengan C. B sama C ya. Nah, itu jadi udah tahu polanya sekarang ya. Kalau ABCD itu kayak gitu. Untuk menjebak tuh salah satunya. Ada yang dimiripin. Salah satunya, tidak salah semua. Jadi mau free online, tinggal milih aja online learning tool atau creative learning tool. Creative learning tool. Kreatif aja, Mem. Creative learning tool. Kreatif aja, boleh pakai aja. Maksa. Kenapa, Pak? Iya. Kenapa harus? Ya, berarti kan kreatif itu karena dia menggunakan quizzes yang mungkin lebih mendorong jiwa kreativitas siswa kali, Mem, gitu. Kalau B kenapa nggak dipilih sama Bapak? Ya, B itu ada itunya, Mem. He hopes to share learning directly with each other online. Ya. Ya, ada kenapa nggak pilih yang B? Yang B itu kayaknya yang itu yang cocok sih. Ya, itu online. Di atas online, Pak. Quiz. Iya, memang online, Mem. Iya, maksudnya memang ada kata online-nya, makanya kemungkinan yang B. Ya, Bapak yang mungkinan itu. B apa C? B apa C? Tadinya C, sekarang B. Saya B, Mem. Bagus. Sportif, Pak. Masalahnya kita, oh iya ya. Kalau C belum tentu online, betul nggak? Yes, ya betul. Kan itu yang saya bisa saja bikin kartu. Ada yang lihat YouTube saya, cuma tebak-tebakan kosakata, saya buat jadi kayak lari-lari. Ambil kartu, lari, kasih ke temennya jawab, lari lagi. Itu creative learning tool, tapi tidak online kan? Yes, ma'am.
Oke, jadi sepakat ya jawabannya adalah. Sorry, Mem, bisa saya bertanya lagi, Mem? Boleh. Bagaimana dengan he aims to create an interactive and dynamic classroom? Iya, tapi dia using online quizzes. Nyobain quiz. Kan dynamic, Ibu pernah atau Word atau Kahoot. Wordwall, Mem. Wordwall pernah ya? Yes. Seru loh, ternyata nggak ada kerjaan gini loh. Dalam hati jadi mati kayak gini ya saya ya. Kan aduh. Jangan emang gitu. Saya kenapa ya jenerahin kayak gitu. Seru banget enak. Karena itu saya bilang boleh dulu. Kalau dia belum 5 diulangi masalahnya. Ya, kalau dia maksimal nilainya lihat saya kan suruh laporannya itu nilai sampai maksimal kemudian 10 kali cobain boleh. Tapi ternyata seru tuh harus matematik 3 ya. Oh jadi kayak Bapak Ibu yang di kelas jangan pakai tahu kita nggak ada kerjaan. Mereka seru nggak? Seru banget. Nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang down, nggak ada yang kamu nggak kerja sama. Ya benar, coba Wordwall atau mereka ya belajar dan juga kita juga pakai Wordwall. Ya, TPL 1 kemarin saya coba pakai Wordwall juga. Terus semuanya TPL pakai Wordwall ya, baru saya bikin sendiri. Pakai Wordwall tuh. Iya betul. Iya, dan Ama lebih cuma masalah serunya ya apa gitu. Lebih betul. Nah, tapi saya perhatikan itu enak untuk sesuatu yang teoritis. Misalnya seru-seruan mengidentifikasi pola kalimat. Tapi kalau untuk ke skill communication nggak bisa dipakai. Misalnya ketika mereka nulis nggak bisa di situ ya. Iya betul. Untuk seruan sebagai checkpoint aja bahwa kemarin kita udah belajar pastinya apa yang kemarin dibahas, misalnya sleep, slept, play. Nah, itu bisa dijadikan bahan untuk seru-seruan. Itu online Bu ya? Yes, ma'am. We don't create it. Kita nggak meng-create, tapi kita pakai. Setuju ya, Mat B ya? Oke, ma'am. Yes, ma'am. Oke, nah so you have to be very analytical in reading the questions. Kejebak, emang beginilah tugas membuat soal jebak-jebak Bapak Ibu. Next, number 5. Indikator. Students are able to understand the contextual meanings related to the social function. Oh, ini suara redaksi K13 banget. Social function, text structure, and language elements. Pokoknya nama ya. Of oral and written news. Ini nggak ada di SMP. Adanya di mana? SMA kelas berapa news IT? Kelas 12 kayaknya. 12 ya? 12 Miss. Ya, kalau 10 nggak ada ya. 10 K13 maksudnya. Kalau 10 kurmer boleh nggak? K13. Ya, K13 kelas 12. Boleh. Ya, kalau K13 kan dipatok ya. Iya. Di kurmer mah nggak dipatok. Ibu mau tarik yang kelas 12 dulu, kelas 10 juga nggak ada yang larang. Saya di SMP boleh nggak report naratif duluan di kelas 7? Boleh nggak? Boleh kurmer. Nggak ada yang larang. Kalau kurmer boleh. Iya. Iya. Tapi saya dulu juga nggak kurmer, tarik recount next ke semester 1. Gimana saya? Oke. Curi stat mem itu. Bukan nyuri stat. Emang dalam ini karena saya dipanas-panasin Pak Fajri. Emang siapa yang nyuruh recount text harus di situ? Ya maksudnya boleh gitu. Boleh nggak? Boleh. Kenapa saya narik? Karena mau tematik integratif dengan mata pelajaran lain. Oh gitu. Jadi kita dulu ketika mata pelajaran yang jadi core-nya itu misalnya IPA, dulu kelas 9 itu IPA-nya ngambil heredity. Bapak Ibu tahu heredity, hereditas? Keturunan yang katanya suka ada beda, ekse gitu ya. Oh. We, teachers of English in our school, think very hard. Aduh, teks apa yang cocok? Akhirnya kita jatuh ke naratif, ngambil Goldilocks. Padahal naratif semester 2 kan ya? Yes, tertarik ke semester 1. Karena apa? Mau tematik integratif sama materi IPA. Boleh? Boleh, siapa yang mau melarang ya?
Nah, sekarang kita ceritanya punya indikator tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya adalah siswa memahami makna kontekstual yang social function gitu yang nggak usah dibahas lah ya, makna kontekstual dari text news item bersiang oral dan written. Nah, untuk menilai indikator ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Tesnya apa? Kegiatannya untuk menilai indikatornya tercapai atau tidak itu apa? Siswa harus gimana sih supaya memperlihatkan kemampuan yang tadi? Apakah harus menulis news item? Apakah disuruh membaca teks news item? Apakah menemukan perbedaan dan kesamaan beberapa news item? Mengupload news item di sosial media? Atau menjawab beberapa pertanyaan tentang news item? Ayo, ini kerjaan kita sehari-hari loh. Ayo. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Boleh cek redaksi rehab-nya pakai kata apa? Kata kerja yang dipakai? Kan kalau tujuan pembelajaran itu ada ABCD ya, ada audience, ada behavior, ada condition, sama ada degree. Kalau ini TP sama kata TP. Audience-nya siapa? Audience-nya peserta didik, student. Sekarang peserta didik. behavior-nya apa? Behavior-nya itu Mem. Kata kerjanya Mem. Ya, yang ada dalam TP. Behavior yang apa? Able to understand. Audiensnya adalah siswa. Jadi bukan guru yang paham ya. Ingat, itu tujuan pembelajaran siswa. Jadi setelah selesai pembelajaran kita harus siswa itu materi indikator sama aja ya. Itu kan penanda prasaja. Nah, sekarang kondisinya apa? Oh, di sini nggak condition ya. Degree-nya di sini nggak degree. Tapi yang wajib ada itu adalah audience sama behavior. Yang paling wajib ada adalah behavior. Behaviornya apa Bu? Tadi? Able to understand. Able to understand the context. Apa behaviornya harus berubah? Understand. Nah, sekarang kita understand apa? Understand the contextual meanings from news item kan gitu ya. Betul nggak? Social function. Bapak Ibu bayangkan kan masuk mau ngajarin kita memahami awal dengan yang berhubungan itu aja news item udah. Nah, untuk kita tahu indikator itu kan gitu pernah ada untuk kita bahwa mereka sudah mencapai tujuan pembelajaran yaitu paham itu tadi, siswa itu harus ngapain supaya kita tahu mereka berhasil, harus bisa apa? Apa harus bisa compose a news item text? Yang A setuju nggak? Oke. Bisa. Pilih E ya. Kenapa ya? Kamu nggak pilih A? Karena yang kalau pilih A hanya menulis. writing. Hanya menulis ya. Nulis. Sedangkan di sini tadi Nulis itu bukan oral written. memahami atau memproduk. Kalau menulis sebuah teks itu memperlihatkan
pemahaman atau meningkatkan kemampuan membuat? Membuat. Berarti A kan ke delete karena yang kita sedang minta baru sekedar paham. Yes, understood. Understand. Oke ya. B sekarang. Kenapa nggak pilih? No. Oral kan? Are you sure read is oral? Yes. Iya. Ya, kenapa nggak itu oral dipilih? Nah, tadi katanya memilih E. Kenapa dipilih yang B? Cuma membaca. Membaca teks. Emang membaca itu apa? Memahami. Memahami bacaan. Memahami kan? Bacaan. Sama nggak dengan understand? Yes. Ya, apa? Enggak sama. Katanya tadi reading sama memahami. Kan memahami sama dengan understand. Kenapa nggak dipilih? Belum tahu. Ya, mikirnya kalau Bapak tahu saya bisa Inggris. Tahu dari mana Bapak saya paham baca? Bisa Udah saja, baca Bu buku bahasa Inggris bisa berjudul. membaca tapi belum tentu memahami. Bapak tahu dari mana saya bisa baca buku bahasa Inggris berjudul? Sih buku bagus sih. Bapak tahu dari mana Pak? Kalau saya sudah baca buku novel bahasa Inggris, tahu dari mana? Karena ketika ditanya siapa tokohnya, saya bisa jawab. Ketika ditanya bagaimana alur ceritanya, saya bisa jawab. Ketika ditanya di mana kejadiannya, saya bisa jawab. Nah, B sama E itu hampir mirip, tapi E itu lebih spesifik, lebih ke detailnya. Kalau E nggak ada, saya pilih B. Betul nggak? Kalau saya nggak ada, saya pilih B. Betul nggak? Bapak yang sudah cek anak Malin Kundang. Terus Bapak nanya, Ibu nanya, udah pada baca buku Malin Kundang? Udah, Bu. Terus ngerti, bisa baca buku Malin Kundang? Bisa. Bapak Ibu puas nggak dengan anak cuma ngangguk doang dan mengatakan udah bisa baca? Tidak. Enggak, pasti Bapak ngejar. Jangan cuma ngangguk-ngangguk, coba ceritain isinya. Atau coba siapa itu Malin Kundang. Ketika mereka, siapa ya? Gak tahu. Kamu mah bohong, udah bisa baca. Gitu kan? Karena membaca itu indikatornya adalah salah satunya, dia kalau ditanya tahu specific information, ditanya main idea dia tahu, ditanya implied meaning dia tahu. Itu yang paling dia kemampuannya. Yang gampangnya tanya aja teman, siapa, di mana, kapan, mengapa, begitu aja. Kalau nggak bisa, berarti dia belum baca. Nah, apalagi Bapak Ibu, itu kalau selewat ya. Sekarang Bapak Ibu perhatikan baris kedua. Oral and written news items. Bapak Ibu, news items itu bisa yang berbentuk oral, sesuatu yang diomongin beritanya. Everybody, halo, sekarang ada kejadian ini, ada longsor di bla bla bla. Itu ngomong, nggak ada tulisannya ya. Podcast gitu ya, bukan pas kayak pokoknya berita yang dari TV gitu ya, atau berita di koran itu written, betul? Setuju ya? Yes. Setuju ya? Nah, kalau Bapak Ibu jawabnya B, nggak bisa karena yang oral nggak masuk ke situ, betul nggak? Ya. Tapi kalau yang E itu bisa masuk kedua-duanya. Kamu dengerin dulu beritanya, gimana Cina? Sebentar Bu, ini ada berita. Oh, apa katanya? Ini Bu, ada kejadian di anu. Kenapa dia bisa jawab? Karena dia paham makna yang didapat dari oral news items. Ketika kamu baca deh berita tentang Dante tenggelam. Sebentar, Miss. Apa katanya? Ya ini Miss, ada tenggelam. Siapa? Namanya Dante. Di mana? Di kolam renang. Siapa ibunya? Sebutin. Berarti dia bisa jawabnya karena dia paham yang dibaca. Tadi paham yang didengar. Artinya yang itu masuk ke oral and written text-nya. Kalau read nggak masuk di oral, betul nggak? Iya. Jadi jawabannya apa?
Yang E. Jadi jawabannya adalah kenapa tidak C? Nah, saya balikin lagi kejar terus nih ya. Kan katanya mau jam 10. Oh, gaya banget. Kenapa enggak C, Pak, Bu? Kalau C itu kemampuan apa? Kemampuan. Mengidentifikasi. Naik lagi, Bu. Menganalisa. Naik lagi. Menganalisa itu ada beberapa item, ada beberapa level, ada beberapa sub. Kalau diferensi sama similarities itu berarti disuruh ngapain? Cari persamaan, cari perbedaan. Berarti disuruh ngapain? Mengklasifikasi, bisa membandingkan. Apa yang C itu ada di kalimat membandingkan teks. Ada nggak suara redaksi itu di K13? Di SMP mah ada. KD 3.7 kelas 7 itu membandingkan teks deskriptif. Artinya Bapak Ibu harus memberikan teks deskriptif yang berbeda. Suruh apa persamaannya, apa misalnya ini teks deskriptif orang, ini teks deskriptif tempat, atau ada teks deskriptif binatang, atau ada teks deskripsi apa binatang, orang, benda gitu ya. Itu sudah kemampuan tingkat tinggi secara skill, yaitu membandingkan. Membandingkan itu pasti harus nemuin persamaan dan harus nemuin perbedaan. Dan membandingkan nggak bisa bahas satu teks, harus beberapa, minimal 2. Bukan membandingkan 2 teks yang berbeda, tapi membandingkan 2 teks yang sama, dicari perbedaannya dan kesamaannya. Recount text, ada recount text yang si subjeknya teh saya, ada recount text yang si subjeknya teh dia. Nah, bandingin. Nanti muncul, oh kalau atau my friends and I gitu. Ada yang I doang, ada yang misalnya ngomongin artis gitu, biografi siapa gitu. Nanti ditanya apa kesamaannya? Oh, sama-sama menceritakan. Apa bedanya? Oh, itu masih penulisnya teh si saya. Yang nyeritain penulis. Muncul berapa sok sama Bapak dipancing mah anak-anak tuh bisa kok. Jadi sebetulnya anak-anak itu tidak terlihat bisa karena Bapak Ibu nggak mancing. Gitu. Oke? Nah, sekarang yang D, kenapa nggak bisa masuk jadi jawaban? Upload. Bukan kemampuan berbahasa. Itu mah kemampuan IT. Bisa nggak dia ngupload di IG? Bisa nggak dia ngupload di YouTube? Bisa nggak dia ngupload di TikTok? Itu mah sudah bukan kemampuan bahasanya, tapi kemampuan IT-nya kemampuan tentang itunya ya, ke internetannya gitu. Nggak ada hubungan sama kebahasaan kalau yang D mah. Is that clear ya? Jadi kita tahu E karena tahu A salah, B salah, C salah, dan D salah. Lanjutkan? Oke, Mem. Oke, number 6. Yes, jadi iya. To evaluate student speaking ability. Oh, ini benar. Saya suka soal begini karena kita banget ya keseharian kita. To evaluate student speaking ability. Ini yang mau dinilai apa? Kemampuan speaking, good. Most effective way that can be done by the teacher is. Nah, sekarang mau ngecek, mau mengevaluasi, mau ngecek apakah siswa bisa ngomong. Bukan suruh ngomong, dia bilang ngomong begitu ya. Manakah effective way yang bisa dilakukan guru? Ayo, anak suruh ngapain biar kelihatan kemampuan ngomongnya? B or C. Ayo, B or C. C or E. Tentukan pilihanmu. C or E. C or E. Nggak boleh dua. Iya. E, Mem. I think E. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu, yang I?
Yang D, as student to Yang read. di, kenapa Pak? Yang di, kenapa di Pak? Ya, karena di situ ada siswa diminta untuk membaca, untuk mengucapkan ya kalimat dan menginterpretasikan. Nggak mengucapkan, ini mah membaca, suruh membaca. Bukan mengucapkan. Membaca itu mah. Ayo. Karena speaking ability jadi yang pitch yang kayak iya Bapak Ibu, makanya saya bilang ini fokusnya apa? Iya, berarti karena kalau soalnya tidak salah ya. dengan baik akan bingung gitu. Makanya ini apa nih? Speaking kan? Cari yang speaking gitu. Kalau read speaking bukan? No. 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 Yes. Maggie speaking. No Pak, kenapa nggak jadi yes? Yang I. Dan I, kenapa Bu? I dan I ya. After that, they look for implied meaning of the text. Kalau dari implied meaning of the text, jadi kalau Bu, kalau implied meaning itu berarti reading. Sepakat ya kemarin? Menemukan arti. Membaca. Berarti yang C ya. Oh sih, ada final conclusion. Itu berarti reading dong, bikin conclusion juga. Dia aja deh. Jangan pakai aja dong. Itu kayak desperate banget, pakai aja. Upload dengan B. Kalau yang B, sekarang kita berpidato terus di YouTube. Iya, terkontaminasi dengan skill lain nggak Bu nomor B? Oh iya, IT. Iya. Upload enggak, maksud saya terkontaminasi dengan skill lain nggak, skill berbahasa maksudnya. Kalau akan terkontaminasi dengan skill reading, bukan terkontaminasi lagi itu mah ya, nggak ada speakingnya ya. Iya. Kalau B kan itu IT yang ya. C itu yang C terkontaminasi dengan reading. Yang D terkontaminasi dengan reading. Yang E terkontaminasi dengan reading. Yang nggak terkontaminasi dengan skill lain, skill berbahasa lain apa? B. Dia tanda petik terkontaminasi dengan skill lain. Bagus, bukan terkontaminasi ini mah. Ditambah. Diperkaya. Kayak gini Bu, dulu kita sering ngecek anak-anak praktek dialog di depan kita langsung ya. Kayalah tahun 2000-an gitu kan, saya ngajar pertama tahun 2000. Kalau udah ngomongin praktek itu satu-satu ke depan, dua-dua ya? Iya. Dua-dua kan? Ambil 2 orang itu 5 menit, anaknya 40. Berarti ada 5 kali 20, 100 menit. Pasti nyebrang ke pertemuan berikutnya ya. Itu zaman dulu, sebelum ada video, sebelum ada YouTube, sebelum ada sosmed. Sekarang tinggal begini. Oke, siapa yang bisa mau depan saya? Ke depan. Begitu ada tet, bel. Kalau gitu kirim videonya aja. Atau kamu upload di YouTube kalau nggak malu. Upload di YouTube, kasih linknya ke Ibu. Upload di, misalnya gitu ya. Kalau nggak pun, kamu kirim aja japri. Boleh nggak ngecek speaking dengan begitu? Boleh, Ma'am. Boleh. Tapi dia tidak terkontaminasi reading kan? Malah efektif ya. Betul nggak? Kita nggak harus nongkrongin di kelas kan, nggak harus begini terus gitu, nggak kan? Boleh di rumah sambil nonton lain atau sambil ini. Lihat, kok anak ini tadi ngomong apa? Kita bisa ngulang nggak Bu? Diulangi gitu YouTube-nya, apa bisa. Videonya? Oh, lebih efektif nggak nilainya? Sama yang langsung, mana yang kemungkinan akan lebih detail menilainya sama yang langsung? Yang upload di YouTube kan bisa diulangi lagi, Mem. Iya, bisa diulang kan kalau ibunya bisa mau ya, ulang. Kalau misalnya langsung kalau malas pada sarwa kene. Iya, maksudnya banget ya. Iya. Iya. Jadi sepakat apa jawabannya? B, Mem. B ya. B. Clear? Clear ya. 4 nomor lagi. Clear, Mem. 9 menit. Langsung diotok. A high school teacher intends to know students' perception of boleh dikebawahin Pak Sugianto biar sekalian satu lah ya. Oke, thank you.
A high school teacher intends to know the students' perception of their attitude towards speaking skills. Yes. Ini yang diminta apa? Yang difokuskannya apa? Speaking-nya. Skill. Ayo baca lagi. Attitude. Betul. Students' perception of their attitude. Students' perception-nya yang difokuskan. A high school teacher intends to know. Seorang guru SMA bermaksud mengetahui apa? Students' perception, persepsi siswa. Of their attitude, persepsi siswa tentang sikap mereka. Jadi fokusnya di mana? Students' perception. Sikap apa? Sikap mereka terhadap apa? Terhadap kemampuan berbicara. Jadi yang fokusnya adalah students' perception, bukan speaking. Berarti boleh dong bikin student perception of their attitude toward reading? Bisa. Toward writing? Bisa. Toward listening? Bisa. Tapi yang sekarang lagi dicari adalah student perception-nya terhadap their attitude toward speaking skill. Jadi sekarang fokusnya adalah student perception. Bukan skill bicara. Dinilai ya. He distributes a questionnaire. Maka itulah dia memberikan questionnaire. Untuk diisi ya tidak atau selalu dan lain-lain ya. One of the questionnaire item, salah satu questionnaire-nya itu si soalnya adalah dalam bentuk persepsi. Ya iyalah orang mintanya lagi nyari persepsi kan. Satu persepsi yang dituliskan adalah English speaking is one of my favorite classroom activities. Nah, kalimat one of my favorite classroom activities itu menunjukkan persepsi apa? Ada kata favorite. Bonus. Oke. Beres. Beres. Udah, 8. There are several students who are very active, while some others are inactive. Ini mah di kelas kita ya. Ada siswa aktif, ada siswa enggak aktif. Yang enggak aktif katanya feel bored with the way the teacher is teaching. Yang enggak aktif itu karena bukan karena bodoh ya, salah satunya karena bosan lihat cara ngajar gurunya. Jangan dianggap anak yang nggak merhatiin itu karena dia bodoh atau nakal. Siapa tahu ibunya kurang menarik. Jadi jangan dulu dimarahin. Kamu kok ngeliatin luar terus? Soalnya di luar ada yang lebih cantik, kata anaknya gitu. Terus kita bilang, terus gimana Pak Ibu lebih cantik? Bukan, kalau Bapak Ibu lebih menarik dalam mengajar, walaupun Bapak Ibu tidak cantik, tidak cakep, yang luar lewat cantik juga kelewat, nggak akan dilihat. Bapak Ibu suka lihat gak anak-anak yang kelasnya itu dilewatin anak-anak yang duluan pulang? Iya, sering. Suka nggak? Iya, sering sama. Jangan bingung. Ada kepala sekolah. Miss, itu Miss ada yang udah pulang, Miss. Itu saya udah cara tidak langsung memberitahu kalau ibu tuh nggak semenarik yang di luar. Coba kalau nggak ada yang ngomong, pasti mereka tuh asik banget sama saya berarti. Jadi saya tuh tahu tandanya saya nggak menarik ngajar ketika anak lihat yang lewat bawa tas, Miss, orang lain mah udah pulang. Saya nggak marah sama mereka. Saya marah sama diri saya sendiri. Waduh, berarti ngajar saya tidak semenarik yang seharusnya. Harusnya sampai lupa diri mereka tuh, sampai nggak ingat, nggak akan lihat keluar, nggak akan lihat kemana-mana, cuma lihat saya, lihat materi dan belajar. Betul nggak? Jadi jangan dimarahin kalau ada anak yang kayak gitu tuh, marahin diri sendiri. Ya, katanya karena si anak itu ngelihat bosan sama gurunya yang ngajar. They found it monotonous kan? Hayo si ibu teh ngomong, suruh ngerjain, ngomong ngerjain gitu kan. Tulis, kumpulkan. Tidak menarik kan? Nah, konsekuensinya apa? Jangan marah. Konsekuensinya gitu. The class is not conducive for a lesson. Dengerin makanya. Pada tiduran, pada lihat keluar. Iyalah. Based on the situation. Nah, sekarang mau dibikin classroom action research. Apa yang akan dibahas? Teaching method. Teaching method. Good. Dah, jawab ya. Selesai. Panjang alabi tadi panjang lebar ngomong nomor 9.
Students learn to formulate a thesis statement, provide reasons and evidences, and give explanation. Student belajar memformulasikan sebuah pernyataan, kemudian memberikan reasons, bukti, dan memberikan alasan dan bukti, dan memberikan penjelasan. Nah, tujuan dari tugas yang di atas itu untuk tahu apa. Kita itu jadi tahu apa ketika mereka bisa begitu tuh. The structure of argumentative text. Jadi supaya tahu apa, Bu? Argumennya. Structure of argument. Ini yang SMP bisa api-api nggak bisa jawab ya? Bisa terbebas dari pertanyaan. Kok guru SMP nggak bisa jawab? Ya enggak lah, kita nggak bilang itu. Ya guru SMA. Apa itu? Teks apa? Di naratif ngomongin reason sama evidence nggak? Enggak. Di deskriptif? Enggak. Di advertisement? Enggak. Di Rika? Enggak. Argumentatif. Ya udah. Berarti teksnya argumentatif. Terus beres. Jadi kata Mrs. Dini found that some students in her class still find difficulties in using imperative sentences. Ya mah budak saya ya, lagi prosedur teks nggak tahu cara ngomong put atau hit apa misalnya pour, malah dia pouring gitu ya. Pour the water, malah pouring. Nah, berarti benar mereka belum paham kalimat suruhan. Sementara yang lain nggak punya masalah. Ya emang kelas saya atau yang kemarin. Jadi di kelas teh ada yang masih sulit move on dari kata ing. Hayo we ing, drinking. Padahal seharusnya drink the coffee. Drinking aja misalnya. Nah, untuk meningkatkan ini, kemampuan ini, penggunaan ini, dia menggunakan teknik jigsaw. Dari ilustrasi di atas, kalau mau dibikin PTK, kira-kira yang mana nih ininya yang mau diambil judulnya? Kalau judul PTK biasanya apa, Bu? Improve, apply, atau find? Improve, berarti ABC ya calonnya ya. Sekarang tinggal improve student learning, improve her way of teaching, improve material quality. Writing ability. Meningkatkan kemampuan nulis, meningkatkan cara ngajar dia tuh si ini, atau meningkatkan kualitas bahan materinya, bahan ajarnya. Itu yang C ya kan? Bahan ajar. Ability. Yang ability. Ability ya, Bu. Yang C apa yang pilih, Bu? Ada yang pilih C. Kenapa Bu nggak setuju dengan C? Material quality mah itu bisa meningkatkan kualitas materinya. Cuma udah urusannya buku. Kemendikbud. Mau ambil ya bukan teaching. Ya pilih ya. Kalau menurut kita PMM gak berkualitas ya jangan dipakai. Kalau menurut Bapak Ibu materi ini nggak cocok ya jangan dipakai. Cari lagi ya menurut Bapak Ibu berkualitas untuk anak. Nggak boleh ditingkatkan sama kita, paling dicariin. Gitu ya, cari yang lain. Kenapa yang B nggak bisa dipilih? Itu karena gurunya yang dibahas adalah belajar si guru. Padahal yang masalah adalah siswa. Banyak. Alhamdulillah beres. Terima kasih atas enthusiastic response-nya malam ini luar biasa. Thank you ilmu-ilmunya, Mem. Jadi lupa tuh minum aja nggak habis karena lupa melihat Pak Dede sama Pak Sugianto. Pak Sugianto nggak usah dilihat. Bapak Ibu terima kasih atas kerjasamanya. Saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya banyak bercanda dan mungkin ada yang nggak berkenan dengan kata saya yang tadi. Thank you, Ma'am. Saya mohon pamit duluan. Sehat semua dan semoga. Amin. Please pray for all us. Ya, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ning. Waalaikumsalam. Ya Ibu Bapak, alhamdulillah saya juga sudah selesai ini kelas BIMTEK-nya sebentar pemaparan materinya dan
barusan 10 soal itu adalah soal yang real UP keluar di tahun 2022 dan 2023. Itu persis begitu soalnya. Nah, tingkat kesulitannya pun hampir sama sih. Tapi kalau menurut saya lebih sulit yang dulu ya dibanding dengan yang sekarang itu. Karena yang sekarang itu kan hanya PCK saja sih, terus juga social judgment test, situational judgment test gitu, nggak sama sebetulnya soalnya, cuman karakternya aja yang agak sedikit berbeda. Nah, Ibu Bapak, untuk bila membutuhkan soal tambahan, nanti saya setelah ini saya kirimkan di grup soal yang real UP 2023 dan 2022. Nah, itu sudah ada jawabannya semua, sudah pernah dibahas. Cuman pastinya kadang ya itu terserah Ibu Bapak sih, mau dipelajari silakan. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Kalau mau misalkan ingin tahu real pembahasannya seperti apa, ada di video-video saya di YouTube saya, silakan tinggal di scroll saja ke bawah, bulannya itu ada yang per bulan ya sudah ada biasanya apa sih tanggalnya gitu, ataupun bulan uploadnya di YouTube itu seperti itu. Itu kemudian juga besok ya Ibu Bapak ya ujiannya ya? Iya Pak. Iya Pak. Ini sedikit tips dari saya. Sekarang istirahat, tapi terserah sih mau belajar silakan, mau istirahat mangga terserah. Yang jelas bangun subuh pasti saya yakin Ibu Bapak akan melaksanakan sholat itu ya. Dan kalau bisa sih kalau bapak-bapak gitu ya, kalau misalnya bisa ke masjid sedekah lah gitu di masjid ya. Tuh, ibu-ibu juga sama sih sebetulnya, bisa aja bangun subuh keluar sedekah apa aja, ada kucing kasih makan kucing lah, nggak apa-apa gitu Bu ya. Itu ada kucing kasih makan kucing atau apapun lah. Yang lebih utama itu kan bisa kan pokoknya berbuat baik, menolong orang yang saat itu sedang membutuhkan gitu. Nah, siapa tahu doa orang itu yang dikabulkan oleh Allah gitu ya. Nah, kemudian juga Ibu Bapak sebelum mulai baca-baca dulu deh gitu ya, baca-baca dulu soal-soalnya yang kemarin saya share, yang sudah dicoret-coret, kemudian yang malam ini saya bagikan juga soalnya, itu silakan baca dulu lah sepintas gitu. Kalaupun misalkan punya printer di rumahnya, silakan coba di print dulu, mudah-mudahan ada soal yang sama persis itu yang keluar, dan tapi dibaca dulu gitu. Tapi jangan sampai begini, saya agak sedikit khawatir bagi Ibu Bapak yang di mapel umum ya, yang di BK gitu, minta soal dan jawabannya langsung gitu ya. Saya khawatir jadi nanti nggak akan dibaca gitu, hanya dilihat jawaban aja. Nah, ini khawatirnya seperti itu. Bisa jadi karena bunyi soalnya seperti sama gitu ya, cuman yang ditanyakannya itu berbeda. Gitu. Makanya nanti harus teliti, tolong Ibu Bapak ya. Jangan sampai kalau ini mah misalkan soalnya itu persis sama yang dibahas oleh kita malam ini, tapi tetap harus dibaca dulu, khawatirnya gitu. Kalimat awalnya sama, cuman ternyata yang ditanyakannya berbeda. Gitu ya Ibu Bapak ya. Itu izin itu di record ya. Saya bilang Kalau bahasanya terpisah.